Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi, kami menyapa kembali Bapak Ibu terkasih pada hari Rabu pagi hari ini, tanggal 11 Januari 2023. Kami dari HKBP Limo kembali di channel YouTube HKBP Limo menyapa Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru. Untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini sengaja diambil dari Almanak HKBP yang tertulis dari Amsal pasal 29 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang benar, mana yang disebut dengan orang benar? Orang benar itu adalah orang-orang yang sudah meyakini bahwa Kristus itu adalah Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang menyelamatkan. Oleh karena itu, hanya ada satu pengharapan, dan pengharapan itu dikuatkan oleh iman kita, dan iman itu akan nyata di dalam kasih. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita yang percaya kepada Tuhan mengawali tahun 2023 ini bahwa keyakinan kita, kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa ditawar-tawar. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Ini adalah suatu ungkapan bagaimana seorang pemimpin yang sudah menerima Kristus, tentu dia mempunyai karakteristik yang kristosentris, bukan egosentris. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih, baik putrinya, anaknya, kita semua adalah anak Tuhan dan putri Tuhan. Kita mempunyai kuasa, yaitu kuasa pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita akan bertambah keyakinan kita yang dianggap menjadi anak-anak Tuhan dan putri Tuhan di dalam melakukan kebenaran. Bersukacitalah kita di dalam kebenaran itu. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita tidak akan pernah surut dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak hambatan, tantangan, bahkan hidup yang selalu membawa kita di dalam dunia ini yang penuh dengan tanda tanya. Kita mengawali tahun 2023 ini, tentu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau bukan karena kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami kebutaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tadi dibandingkan antara pelaku kebenaran dan orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang selalu egosentris. Dia tidak akan pernah mengatakan bahwa kebenaran itu selalu hidup dalam jalan yang lurus. Bahkan dia selalu mengatakan bahwa hidupnya adalah karena kekuatan dan kebolehannya sendiri. Inilah yang diingatkan oleh nasihat dari Amsal ini, supaya kita yang percaya Kristus untuk tetap setia mengikut Kristus. Mengawali tahun 2023 ini, tentu kita belum tentu bisa menghadapinya dengan kuasa kebolehan kita atau kepintaran kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sangat nyatalah bahwa hidup kita ini tidak akan pernah melakukan yang benar tanpa kuasa doa, tanpa pembaca firman Tuhan, tanpa bersekutu di dalam rumah Tuhan. Ya, oleh karena itu kita tetap setia berjalan di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya bersukacitalah kita sendiri dan bahkan lingkungan kita, keluarga kita di dalam satu komunitas yang memuji Tuhan, yang mengandalkan kuasa Kristus. Itulah hidup yang diperbaharui. Oleh karena itu, satu kata buat kita, pengharapan nyata di dalam setiap orang yang percaya kalau kita tetap setia di dalam jalan kebenaran, dan kita tidak akan mampu dikuasai oleh kefasikan dunia ini, sehingga kita setia menundukkan kepala, berdoa, menyatakan kuasa Tuhan tetap membimbing kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mungkin banyak hal yang tahun 2022 kita merasakan bagaimana ada kegagalan, bagaimana ada kesulitan-kesulitan kita, tetapi kita sangatlah bersyukur dan bersukacita karena Tuhan kita
Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang telah membawa kita di dalam suatu dunia yang dimana kita tahun 2023 ini mempunyai suatu harapan yang nyata di dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan dituntun oleh kuasa iman kita, dan iman itu akan tetap membuahkan hasil yang baik, yaitu kasih setia kita, kasih kepada sesama, dan terlebih lagi kasih kepada Allah kita Bapa yang di sorga. Oleh karena itu kita yakinlah, percayalah, kita akan tetap menjalani hidup kita ini, menapaki jalan kita dengan baik, dengan sekuat keyakinan kita, iman kita, kepercayaan kita. Bapak Ibu terkasih, marilah kita tetap setia, rendahkanlah hati, tetap di dalam ketekunan berdoa, tetap berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Baik masalah apapun, kita tetap mengandalkan Yesus Kristus Tuhan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tetap sama seperti Tuhan membimbing kita di tahun 2022, kita akan mampu juga mengatasi permasalahan kesulitan tahun 2023 ini. Tuhan memberkati kita nyatakan dalam hidup kita, Yesus Kristus adalah Allahku, pengharapanku, iman yang menuntun imanku, dan kasih setia hanya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa sorga Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari pembaringan kami dengan tanpa kurang satu apapun. Kami yakin dan percaya karena kuat kuasa-Mu kami dikuatkan, terlebih lagi ketika kami menapaki jalan kami Engkau tibakan di tahun 2023 ini melalui ibadah kami, yang kami tetap setia mengikuti jalan-Mu, di persekutuan kami, di gereja kami, dimanapun kami tetap mengandalkan Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah kami yang sempurna, yang menguatkan kami, yang memberikan kekuatan kuat kuasa oleh Roh Kudus-Mu, sehingga pengharapan kami, sumber pengharapan kami hanya dari Kristus Yesus, untuk bisa kami menjalani tahun 2023 ini, sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu itu yang akan kami tetap renungkan dan kami tetap jalankan, sehingga hukum Tuhan akan nyata di dalam perbuatan kami, yaitu kasih setia kepada Allah Bapa dan kasih setia kepada Allah Anak dan Roh Kudus, dan kami memberikan rasa peduli kami terhadap sesama manusia. Itulah ungkapan kasih dan kecintaan kami kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, berkati kami pagi hari ini, anak-anak kami yang memulai sekolah, Tuhan sertai, bimbing dan tuntun mereka menjadi anak-anak yang berguna, yang kelak menjadi anak yang tetap tunduk kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan meyakinkan bahwa dirinya adalah juga pilihan Tuhan menjadi anak-Mu. Berkati juga kami sebagai orang tua, Bapa sorga, berkati setiap usaha kami, supaya kami tetap boleh bekerja dengan rendah hati dan membuahkan hasil untuk kebutuhan kami sehari-hari, dan kami tetap menyerahkan hasil yang kami dapat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga semua para majelis dan semua gereja Tuhan dimanapun kami berada, kami tetap setia melakukan tugas pelayanan kami, sehingga ibadah kami tetap hanya untuk memuliakan nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.